Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi makalah Keminangkabauan dengan materi Rumah Gadang dan Rangkeng yang beranggotakan Aisyah Hilal dengan NIM 2121098, Nailil Munawwarah Sihaloho dengan NIM 2121116, dan Silva Fitria dengan NIM 2121109. Rumah Gadang. Rumah Gadang merupakan rumah komunal masyarakat Minangkabau. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama Rumah Bagonjong. Rumah Gadang dalam bahasa Minangkabau artinya besar, maka rumah gadang biasa memiliki ukuran besar dan sering digunakan untuk menyelesaikan urusan besar seperti musyawarah adat dan upacara perkawinan. Rumah gadang berfungsi sebagai rumah tempat tinggal bagi anggota keluarga satu kaum, yang mana merupakan perlambangan kehadiran satu kaum dalam satu nagari, serta sebagai pusat kehidupan dan kerukunan. Filosofis rumah gadang. Simbol pada ukiran yang digunakan merupakan perlambangan dengan mengadopsian dari ukiran Minangkabau. Tentulah bukan hanya sebatas hiasan semata, melainkan terdapat maknanya. Makna dari atap. Bentuknya sendiri dapat diibaratkan sebagai bentuk kapal kecil di bawah dan besar di atas. Bentuk atapnya juga mempunyai lengkungan ke atas, kurang lebih setengah lingkaran. Bentuk ini disebut menyerupai tanduk kerbau. Bentuk gonjong yang runcing diibaratkan sebagai harapan untuk mencapai Tuhan. Atap ini berfungsi untuk menahan curah hujan sehingga tidak membebani bangunan di bawahnya. Bangunan. Bentuk rumahnya sendiri terbentuk segi empat, tidak simetris dan memiliki desain yang sedikit miring keluar. Bentuknya yang tidak tegak lurus ini ternyata dipengaruhi oleh kondisi alam. Kondisi alam wilayah Minangkabau yang dominan dengan dataran tinggi dan rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam seperti gempa. Bentuknya ini membuat rumah gadang tetap stabil saat menerima guncangan gempa bumi, hingga kekuatan 8 skala Richter. Makna tiang penopang. Rumah ini bertopang pada tiang kayu yang bertumpu di atas batu dasar yang kuat dan lebar. Ketinggian tiang yang bisa mencapai hingga 2 meter dimaksudkan untuk melindungi para penghuninya dari serangan binatang buas pada zaman dahulu. Makna dari dinding. Dinding atau dindiang dari rumah ini dibuat dari bahan papan di bagian depan dan bahan bambu di bagian belakang. Ukiran-ukiran ini merupakan simbiosis dari alam. Untuk bagian belakang dari papan bambu melambangkan kekuatan dan utilitas dari masyarakat Minangkabau. Yang melambangkan masyarakat Minangkabau yang terbentuk hanya jika setiap orang bergabung ke dalam bagian masyarakat yang lebih besar dan tidak berdiri sendiri. Jadi yang ketiga, fungsi rumah gadang. Rumah gadang kaya dengan makna yang merupakan gambaran umum dari kehidupan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah gadang memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi tersebut adalah: 1. Fungsi adat. Sebuah rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau dapat kita uraikan berdasarkan kepada siklus kehidupan mereka, yaitu turun mandi, khitan, perkawinan, batagak gala atau pengangkatan datuk, dan kematian bahan bakarnya. Beberapa karakteristik dari arsitektur rumah gadang dapat kita lihat: tingkat atau derajat kespesifikan budaya atau tempat.
Rumah gadang merupakan bangunan khas daerah Sumatera Barat, seperti yang tertulis pada buku Rumah Gadang Arsitektur Tradisional Minangkabau, bahwa arsitektur bangunan rumah gadang merupakan peninggalan tidak tertulis yang sampai pada kita, yang merupakan ciri dari kebesaran kebudayaan Minangkabau masa lalu. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi yang keempat, yaitu rangkiang. Rangkiang atau nama lainnya disebut dengan lumbung, adalah sebuah rumah kecil di sebelah rumah gadang yang dipergunakan untuk menyimpan hasil panen berupa padi. Keberadaan rangkiang di Minangkabau memiliki fungsi yang banyak. Rangkiang yang berjejeran di halaman rumah gadang menjadi simbol kejayaan suatu kaum. Rangkiang dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama si tinjau lawi, yaitu tempat penyimpanan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kemudian yang kedua yaitu si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu si tangguang lapa. Ini adalah tempat untuk menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Kemudian yang keempat yaitu rangkiang kacia, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Dan sekianlah presentasi yang dapat kami sampaikan pada makalah Keminangkabauan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator undur diri dan minta maaf atas segala kesalahan serta kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.